Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita dapat melakukan aktivitas pribadi masing-masing. Tidak lupa pula kita kirimkan salam serta solawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah Nabi yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya atas nama Iskar dengan NIM 23801010. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan alat penting dalam informasi pembelajaran, transformasi pembelajaran, yang memperkaya proses belajar dan membantu siswa mencapai potensi penuh. Jadi, adapun definisi dan konsep teknologi pendidikan, yakni definisi teknologi pendidikan adalah integrasi alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Sederhananya itu, contohnya teknologi pendidikan dalam penggunaan komputer, internet, perangkat lunak, dan berbagai alat digital lainnya untuk membantu siswa belajar. Adapun konsep dari teknologi pendidikan yaitu fokusnya pada bagaimana teknologi membantu siswa belajar dan secara efektif dan meningkatkan motivasi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan adapun prinsip dasar yang dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang pertama itu relevansi. Relevansi ini sangat penting atau berperan penting dalam teknologi pendidikan karena teknologi harus relevan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Jadi yang kedua itu aksesibilitas. Aksesibilitas itu sangat penting juga dalam proses teknologi pendidikan ini, karena teknologi pendidikan harus mudah diakses dan digunakan oleh semua orang atau siswa. Jadi yang ketiga itu interaktivitas, di mana interaktivitas ini yang mendorong interaktif aktif dan kolaborasi antara siswa dan guru. Dan terakhir itu evaluasi. Evaluasi ini juga sangat penting untuk di mana kita dapat menilai efektivitas teknologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, adapun fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu akses informasi. Akses informasi yang memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang kaya dan beragam. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi ini meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga itu pembelajaran, di mana pembelajaran ini memfasilitasi pembelajaran dalam berbasis teknologi seperti simulasi, game, dan pembelajaran jarak jauh. Contohnya itu kayak Zoom. Jadi yang keempat itu kita kembali lagi ke evaluasi. Evaluasi ini membantu dalam proses penilaian dan umpan balik yang cepat dan efektif. Adapun peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Yang pertama itu kreativitas, yang kedua globalisasi, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat itu keterampilan. Kreativitas ini adalah
teknologi yang mendukung eksplorasi ide dan aktivitas dalam pembelajaran. Sedangkan globalisasi membuka, dia adalah pembuka peluang untuk belajar dari berbagai budaya dan perspektif global. Dan yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi ini memfasilitasi pembelajaran dan kerja tim secara efektif. Dan yang keempat itu keterampilan. Keterampilan ini gunanya untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Jadi adapun teknologi pendidikan ini dalam revolusi pendidikan abad ke-21 pembelajaran yang dipersonalisasi disesuaikan dengan kebutuhan individu, di mana fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Penggunaan teknologi ini meningkatkan interaktif dalam berkomunikasi untuk di mana pembelajaran itu berlangsung. Dan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam berkegiatan atau kegiatan praktis dan nyata. Dan adapun pemanfaatan teknologi ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.